Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Muhammad Rifki dan teman-teman saya yang lain, Catherine Yolanda Kaurau, Hersa Gita Anissa Hayati, Indana Zulfa, dan Yohana Nurmala. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan judul presentasi buku siswa dan lembar kerja siswa. Jadi tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Hakikat buku siswa. Jadi di sini saya mengelompokkan hakikat buku siswa menjadi 3 jenis. Yang satu, mengapa buku siswa itu bisa diciptakan. Yang kedua, fungsi dari buku siswa. Dan yang ketiga, seharusnya tuh atau hakikatnya buku siswa tuh harus seperti apa. Jadi kita lihat yang pertama. Buku siswa. Buku siswa merupakan sarana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran. Jadi, dikarenakan adanya kurikulum 2013, jadi terciptalah buku siswa sebagai implementasi dalam kurikulum tahun 2013. Dan buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa dan peserta didik. Jadi, sumber pembelajaran untuk siswa yaitu menggunakan buku siswa. Yang tiga, buku siswa itu harus pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Jadi, hakikatnya buku siswa itu harus dalamnya ada peta konsep, ada pengantar materinya, ada berisi tentang tuntunan atau ajuan untuk bagaimana kegiatan siswa bereksperimen maupun tidak bereksperimen, dan berdiskusi. Terdapat juga ada latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Oke, demikian bagian saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersa Gita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi buku siswa. Yang pertama, paduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, sebagai lembar kerja siswa. Yang keempat, skenario langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Yang keenam, media komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketujuh, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Kemudian adapun fungsi buku siswa diperuntukkan bagi siswa sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya, buku siswa bukan sekedar bahan bacaan tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau activity based learning. Dan yang terakhir, isi buku memberi kesempatan kepada siswa agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan guru. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh kawan saya. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya. Mari kita bahas mendalam lagi tentang buku siswa, terutama di bagian penyusunan buku siswa. Jadi di sini saya lebih memperdalam lagi dengan materi saya yang sebelumnya tentang hakikatnya atau seyogyanya tuh penyusunan buku siswa itu harus bagaimana sih. Pertama, dari isi buku siswa yang dibuat harus sesuai dengan keadaan yang sekarang, up to date, sesuai dengan tingkat usia siswa yang meliputi latar belakang dan perkembangan dari konsep dan prinsip, serta relevan dengan siswanya, misalnya kota atau desa. Ya, di sini diharapkan agar siswa lebih peka lagi terhadap lingkungannya dan mengenal lingkungan mereka sendiri. Yang kedua, organisasi. Maksud organisasi di sini adalah pengaturan atau keteraturan dalam buku siswa itu harus gimana sih. Penulisan buku siswa itu dari penulisannya,
topik dan subtopik harus memenuhi silabus atau kurikulum, harus fleksibel, dan materi dalam subbab harus diorganisasikan atau diatur dengan baik. Yang ketiga, di tingkat bacaan, maksudnya menyesuaikan dengan usia atau psikis atau kemampuan intelektual siswa. Jadi penggunaan kalimat atau kata dalam buku siswa serta jenis huruf dan ukuran huruf harus disesuaikan dengan tingkat usia siswa. Kata-kata teknis diusahakan minimal dan diterangkan dengan jelas. Lalu yang keempat, dari ilustrasinya atau penggambarannya. Ilustrasi dalam buku siswa harus sesuai dengan keadaan sekarang. Foto harus jelas dan bermutu. Ilustrasi harus sesuai dengan buku, judul, halaman, dan bab ditulis dengan baik dan tepat. Yang kelima, harus ada alat pembelajarannya. Di dalamnya harus ada latihan soalnya sebagai alat untuk kita ngetes kemampuan siswa sejauh mana sih siswa kita menangkap pelajaran. Jadi pada akhir satu atau dua subtopik dibuat pertanyaan yang disusun dengan baik dan berguna untuk review, cocok untuk jangkauan yang luas dari kemampuan siswa. Kegiatan disarankan menantang dan memacu pikiran atau yang sekarang kita sebut HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi 6. Hiasan dari buku siswa. Jadi harus gimana sih bentuk fisik dari buku siswa? Jadi agar siswa termotivasi pada saat melihat buku siswa, maka sampul buku siswa harus menarik. Buku harus dibuat dengan mudah dibaca dan tahan lama. Dari bentuk bukunya. Mungkin itu dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yohana Nurmala. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan adalah hakikat lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau LKS secara umum adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Sedangkan menurut ahli yaitu Pratowo pada tahun 2012, LKS atau lembar kerja siswa adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara teoritis ataupun praktis. Jadi bisa dikatakan bahwa LKS adalah suatu buku pegangan siswa yang mana isinya terdapat kumpulan soal-soal baik secara tertulis maupun yang akan dilakukan secara praktek dalam penilaiannya. Yang mana soal-soal tersebut merupakan suatu latihan bagi siswa. Selanjutnya ada catatan, penyebutan LKS mengalami perubahan menjadi LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Hal itu terjadi karena berkembangnya paradigma pendidikan terhadap peserta didik dan guru. Dengan demikian, antara LKS dan LKPD adalah sama, hanya penamanya saja terdapat perbedaan. Jadi pada dasarnya LKS maupun LKPD itu sesuatu yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Beberapa sumber menyebutkan seperti itu. Selanjutnya ada bentuk dari LKS. Bentuk dari LKS itu ada dua. Yang pertama ada LKS eksperimen dan yang kedua ada LKS non-eksperimen. LKS eksperimen adalah lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum yang menggunakan alat dan bahan. Sedangkan LKS non-eksperimen adalah lembaran kegiatan yang memuat teks guna menuntun siswa melakukan diskusi pembelajaran. Jadi pada dasarnya LKS eksperimen itu yang mana LKS tersebut menunjukkan langkah-langkah suatu pengerjaan sesuatu. Sedangkan LKS dan eksperimen adalah lembar kegiatan yang hanya dikerjakan melalui soal-soal ataupun latihan-latihan yang bisa didiskusikan bersama teman maupun individu. Adapun perbedaan secara sistematika dalam LKS eksperimen dan LKS non eksperimen adalah sebagai berikut. Dalam LKS eksperimen, sistematika LKS-nya adalah ada 5. Pertama, pengantar, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, dan keempat langkah kegiatan, yang kelima tabel pengamatan. Itu bisa berupa pertanyaan.
Sedangkan dalam LKS dan eksperimen, bentuknya yaitu ada 3. Pertama, ada bentuk LKS reconstruction, yang kedua, bentuk LKS analysis, dan yang ketiga, ada bentuk LKS recording. Nah, biasanya bentuk LKS reconstruction adalah text completion atau melengkapi teks, melengkapi diagram, atau menyempurnakan gambar, terus melengkapi tabel, meramalkan situasi, menyempurnakan teks yang tidak teratur, memotong dan menempel diagram pada gambar, terus mengacak. Sedangkan yang kedua, bentuk LKS analisis, biasanya siswa diberi perintah untuk menggarisbawahi suatu teks bacaan, atau memberi label, ataupun memotong atau menggolongkan suatu suku kata ataupun gambar. Yang terakhir ada bentuk LKS recording, yang mana biasanya bentuk teks atau soal tersebut adalah membuat diagram, membuat daftar yang tersusun, membuat pertanyaan-pertanyaan, ataupun membuat rangkuman. Saya kira cukup untuk penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sulfa dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi lembar kerja siswa. Sebelumnya telah dijelaskan di hakikat lembar kerja siswa, namun saya akan membahas sedikit lagi tentang lembar kerja siswa atau LKS itu sendiri. Lembar kerja siswa ialah merupakan suatu bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila dikembangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa serta dimanfaatkan secara benar, maka akan menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, komponen dari lembar kerja siswa ini meliputi lembar kasus, daftar bacaan, lembar praktikum, lembar pengarahan tentang proyek dan seminar, lembar kerja, dan lain-lain. Nah, lembar kerja LKS ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam situasi pembelajaran. Langsung saja kita akan bahas tentang fungsi dari lembar kerja siswa itu sendiri. Lembar kerja siswa memiliki beberapa fungsi yang dijelaskan dalam panduan pengembangan bahan ajar yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008. Fungsi yang dimiliki LKS diantaranya ialah yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peran peserta didik. Nah, ini itu sejalan dengan teknik belajar student center. Nah, jadi tidak hanya berfokus pada para tenaga pendidik, namun para peserta didik juga bisa mengeksplor kreativitasnya dalam belajar. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, ini itu biasanya karena bentuk dari LKS ini itu tidak berbelit-belit dan tidak kompleks, jadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Nah, ini itu masih kelanjutan dari yang tadi, yang lebih mudah dipahami ya karena ringkas dan juga penuh dengan latihan-latihan soal yang bisa meningkatkan tadi itu kekreativitasan siswa dalam belajar. Yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Nah, karena ringkas tadi, jadi pasti akan lebih mudah untuk diaplikasikan dalam belajar, dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, LKS ini disusun dengan memiliki tujuan yang berbeda. Nah, kalau tadi itu fungsi, kalau sekarang itu adalah tujuan. Sejalan dengan pernyataan Karsili dan Fahim pada tahun 2009 tentang pentingnya keberadaan LKS, yakni the worksheet are developed to meet needs in the learning environment and also used for different purposes. Jadi dia tuh punya banyak sekali atau berbeda-beda tujuan, tidak hanya satu tujuan LKS itu. Nah, selanjutnya Belawati pada tahun 2003 menjelaskan tujuan LKS adalah sebagai berikut. Nah, yang berbeda-beda itu apa? Ya ini tadi. Yang pertama, menurut Belawati tadi, yang pertama untuk menyajikan bahan ajar yang mudah
memudahkan peserta didik untuk memberi interaksi dengan materi yang diberikan. Jadi materi yang diberikan oleh guru misal kompleks gitu, jadi di LKS itu sudah dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Nah, ini tuh sangat relate ya isi LKS itu yang lembar kerja siswa banyaknya tentang latihan dan soal yang membuat siswa itu lebih banyak berlatih akan suatu materi. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik dan memudahkan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, ini tuh menjadikan siswa lebih mandiri. Jadi dia itu tidak terikat pada hanya suruhan guru atau tenaga pengajar saja. Dia bisa mengerjakan apa saja yang mungkin dia bisa eksplor pengetahuannya. Terus selanjutnya itu memudahkan siswa dalam meningkatkan penguasaan materi siswa, melatih kemandirian belajar, dan memudahkan dalam memberikan tugas. Kurang lebih itu ya, sama saja. Lalu setelah penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LKS ini memiliki banyak sekali manfaat dalam proses pembelajaran. Lebih jelas lagi, manfaat lembar kerja LKS ini adalah sebagai berikut. Nah, kita ringkas saja dari semua tujuan dan juga fungsi, maka manfaat yang dapat kita rasakan menggunakan lembar kerja siswa untuk kegiatan pembelajaran itu ialah memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah kondisi belajar dari suasana guru sentris menjadi student sentris, yang tadi tidak hanya melulu dia berfokus pada apa yang guru sampaikan. Yang kedua, membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitas sendiri atau dalam kelompok kerja. Nah, karena udah ada banyak sekali kegiatan pelajaran atau kegiatan tugas atau latihan activity yang bisa dikerjakan sendiri, maka siswa bisa bekerja dalam kelompok maupun individu melalui lembar kerja siswa tadi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses ya tadi proses dia belajar itu bisa dikembangkan gitu ya, memiliki sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Yang kelima, memudahkan guru memantau keberhasilan siswa mencapai sasaran belajar. Nah, karena tadi kita udah banyak ngasih latihan, kita lihat tuh, kita kasih feedback materi mana yang dia bisa menguasai dari latihan-latihan tersebut, nah itu yang individu ataupun yang kelompok. Lalu memancing peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, membantu siswa dalam mengembangkan konsep. Yang kedelapan, melatih siswa dan menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang kesembilan, melatih siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. Nah, biasanya kan karena banyak tugas tadi itu membuat siswa lebih dituntut untuk berpikir kritis menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan yang diberikan, activity yang diberikan, mempercepat proses pembelajaran yang tadi ringkas tadi cepat gitu. Dan yang terakhir, bagi guru itu menghemat waktu mengajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi dari lembar kerja siswa atau LKS ini, dan selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, penyusunan lembar kerja siswa. Menurut Prastowo 2012-212 menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-langkah yang baik dalam penyusunan bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar kegiatan siswa. Dalam hal ini, guru harus mampu memilih materi-materi yang tepat dalam menggunakan bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS. Hal-hal yang menyangkut kurikulum termasuk perangkat pembelajaran harus diperhatikan terutama pada materi dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKS ini menentukan kuantitas atau banyaknya LKS yang diperlukan.
Pada tahap ini juga ditentukan urutan-urutan LKS agar dapat digunakan secara baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Judul LKS biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang akan dicapai. Jika terlalu besar, maka dapat disesuaikan dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan. Dalam penentuan judul lembar kegiatan siswa atau LKS ini, juga harus menentukan komponen penunjang LKS lainnya, seperti kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, juga tujuannya, penggunaan LKS tersebut, serta komponen lainnya. Dan yang keempat, menulis LKS. Dalam menulis LKS, terdiri dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama, merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dapat dirumuskan dengan mengacu dari kurikulum yang dipakai. Guru langsung mencantumkan kompetensi yang ada pada kurikulum dan perangkat pembelajaran ke dalam LKS. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran. Maka sangat perlu dalam LKS dicantumkan alat penilaian yang digunakan. Penilaian ditentukan sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKS. Perhatikan juga apakah perlu adanya pretest atau tidak. Jika ada, tentu harus dicantumkan pada awal struktur LKS tersebut nantinya. Yang ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi jelas harus dilakukan dengan mengacu pada materi-materi dan hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Materi ditulis diambil dari sumber belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga seberapa dalam materi harus dicantumkan dalam LKS. Jika menggunakan sumber belajar lain seperti buku teks atau lainnya, maka materi yang dicantumkan dalam LKS dapat secara umum dan informasi tambahan tidak terdapat dalam sumber belajar lain yang digunakan. Dan yang terakhir, menyusun struktur LKS. Struktur bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS harus sangat diperhatikan. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam menggunakan LKS tersebut nantinya. LKS harus disusun secara baik, urut, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaannya. Struktur bahan ajar LKS harus disusun urut yang setidaknya terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja atau langkah kerja, dan penilaian. Fungsi penyusunan LKS. Prastowo 2013-205 menyebutkan bahwa fungsi penyusunan dan penggunaan lembar kegiatan siswa dalam pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memenuhi atau memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dan yang terakhir, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Tujuan penyusunan dan penggunaan LKS. Menurut Prastowo 2013-206, tujuan penyusunan dan penggunaan lembar kerja siswa atau LKS untuk pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan
bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Dan yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Terakhir, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Jadi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.